customers ini merupakan pemilik project atau entitas yang akan memanfaatkan hasil akhir project. Klien sendiri adalah pihak yang meminta semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Elsa, Clara, Chelsea, dan saya sendiri Rido ingin mempresentasikan materi information distribution. Oke, information distribution yaitu mengacu pada proses menyebarkan dan membagikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam suatu organisasi atau sistem. Dalam proses ini melibatkan mengirim informasi dari suatu sumber ke berbagai tujuan atau penerima untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan operasi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan information distribution. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terinformasi, memberikan stakeholder, karyawan, dan tim manajemen mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang terinformasi. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi dan kolaborasi antar tim dan departemen. Dengan mendistribusikan informasi kepada semua pihak yang terlibat, tim dapat bekerja sama secara efektif. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan, yaitu dengan memberikan akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas dengan efisien. Yang keempat, pelacakan dan evaluasi kerja. Pada organisasi atau proyek, tujuan ini mendukung untuk mengukur kemajuan terhadap kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang kelima ada manajemen risiko. Mendistribusikan informasi terkait risiko memungkinkan organisasi atau proyek untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Yang keenam ada manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan dapat membantu dengan menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang alasan di balik perubahan. Yang ketujuh, peningkatan efisien operasional. Membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan akses mudah ke panduan, prosedur, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Yang kedelapan ada penyampaian informasi kepada pihak eksternal. Mendistribusikan informasi kepada pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, atau regulator. Ini dapat melibatkan pelaporan keuangan, pembaruan proyek, atau informasi produk dan layanan. Yang kesembilan, keamanan dan kepatuhan. Memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia atau memerlukan tingkat keamanan tertentu didistribusikan dengan memperhatikan kebijakan keamanan dan persyaratan kepatuhan yang berlaku. Yang kesepuluh, transparansi dan kepercayaan. Membangun transparansi dalam organisasi atau proyek yang dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. 11. Responsif terhadap perubahan lingkungan. Menyebarkan informasi dengan cepat untuk memastikan organisasi atau proyek dapat merespon dengan efektif terhadap perubahan lingkungan atau kondisi pasar. Yang terakhir, inovasi dan kreativitas. Mendukung inovasi dan kreativitas dengan menyediakan wawasan dan informasi terbaru yang dapat menginspirasi ide-ide baru. Baik, mungkin akan saya ambil alih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke metode dalam distribusi informasi. Distribusi informasi adalah elemen kunci dalam manajemen proyek yang efektif. Berikut ini adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam distribusi informasi di dunia manajemen proyek. Yang pertama, ada metode pemberitahuan tertulis. Metode ini melibatkan penggunaan komunikasi tertulis seperti surat, email, memo, atau pesan teks untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders. Keuntungan dari metode ini cocok untuk informasi formal, kemudian mudah ditelusuri dan dapat diarsipkan. Poin minus dari metode ini adalah memerlukan waktu untuk menulis dan membaca, sehingga kurang efektif untuk situasi darurat. Yang kedua ada metode presentasi. Metode ini menggunakan rapat project atau presentasi online untuk menyampaikan informasi secara lisan dan visual. Keuntungannya interaktif dan dapat memfasilitasi dialog dan pertanyaan.
sehingga lebih baik untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Poin minusnya, memerlukan persiapan, bisa menjadi tidak efisien jika audiensnya terlalu besar. Yang selanjutnya ada metode alat kolaborasi. Metode ini menggunakan platform kolaborasi seperti SharePoint, Slack, atau Microsoft Teams untuk berbagi dokumen, diskusi, dan informasi secara real-time. Keuntungan dari metode ini dapat memfasilitasi kolaborasi tim, kemudian memungkinkan akses cepat dan menyimpan jejak komunikasi. Poin minusnya, dibutuhkan keterampilan teknis dan dapat mengalami kelebihan informasi. Kemudian selanjutnya ada metode laporan berkala. Metode ini menyajikan laporan reguler tentang kemajuan proyek, mencakup status, pencapaian, dan rencana masa depan. Keuntungan dari metode ini adalah memberikan gambaran secara keseluruhan sehingga memungkinkan perbandingan antara target dan realisasi. Poin minusnya, memerlukan waktu dan sumber daya untuk persiapan dan resiko informasi usang. Selanjutnya ada metode software management project. Metode ini menggunakan alat manajemen project seperti Jira, Trello, atau Asana untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi project. Keuntungannya, otomatisasi tugas serta dapat diintegrasi dengan alat lain, serta pemantauan real-time. Poin minusnya, memerlukan pelatihan, biaya lisensi, resiko, dan kegagalan teknologi. Selanjutnya ada metode cloud computing. Metode ini menyimpan dan mengakses informasi proyek melalui layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Keuntungan dari metode ini adalah akses dari mana saja, kolaborasi secara real-time, pengelolaan dokumen yang mudah. Poin minusnya, keamanan data dapat menjadi isu tergantung pada ketersediaan internet. Selanjutnya ada metode pertemuan rutin. Metode ini menjadwalkan pertemuan rutin dengan tim project atau stakeholders untuk menyampaikan informasi dan berdiskusi. Keuntungannya dapat memfasilitasi komunikasi langsung, menyediakan forum untuk pertanyaan dan klarifikasi, dan poin minusnya memerlukan waktu dan upaya, mungkin tidak efisien untuk tim yang tersebar. Dan yang terakhir ada metode feedback dan konsultasi. Metode ini meminta dan memberikan umpan balik kepada stakeholders untuk memastikan pemahaman dan kepuasan. Keuntungannya dapat meningkatkan partisipasi stakeholders dan mencegah kesalahpahaman. Poin minusnya memerlukan kemampuan manajemen konflik dan memungkinkan memerlukan waktu tambahan. Memilih metode distribusi informasi yang tepat tergantung pada kebutuhan proyek, karakteristik stakeholders, dan situasi spesifik. Kombinasi berbagai metode seringkali diperlukan untuk mencapai distribusi informasi yang efektif. Selanjutnya, masuk ke dalam stakeholders dalam informasi distribution. Yang pertama ada klien atau customers. Ini merupakan pemilik proyek atau entitas yang akan memanfaatkan hasil akhir proyek. Klien sendiri adalah pihak yang meminta, memesan, atau membiayai proyek. Mereka adalah pihak yang akan menggunakan atau mendapatkan manfaat dari hasil akhir proyek. Perannya dalam proyek memberikan persyaratan proyek, penilai hasil, dan menyediakan panduan untuk memastikan proyek sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya ada manajemen proyek. Tim ini yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengarahannya untuk mencapai tujuan proyek. Perannya dalam proyek adalah menentukan strategi proyek, mengelola sumber daya, memantau kemajuan, dan membuat keputusan untuk menjamin keberhasilan proyek, serta resiko tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada tim proyek. Ini merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik dalam proyek seperti pelaksanaan tugas-tugas proyek, pengembang, tester, atau perancang. Perannya dalam proyek bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dan berkolaborasi dengan tim lainnya, serta memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya ada pemegang kepentingan internal. Ini merupakan individu atau kelompok dalam organisasi yang secara tidak langsung terlibat dalam proyek, tetapi dipengaruhi oleh hasilnya. Perannya dalam proyek adalah memastikan bahwa proyek sesuai dengan kebijakan, serta memahami dampaknya pada operasional internal.
dan memberikan perspektif organisasi. Kemudian ada pemangku kepentingan eksternal. Ini merupakan individu atau kelompok di luar organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Perannya dalam proyek adalah memberikan perspektif dari luar organisasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal, dan mendukung proyek melalui dukungan atau persetujuan. Kemudian ada sponsor proyek. Pihak ini adalah yang memberikan dukungan finansial atau otoritas untuk proyek. Tujuannya untuk menyampaikan laporan kemajuan, masalah potensial, dan kebutuhan tambahan sumber daya kepada sponsor. Kemudian yang terakhir ada pemangku kepentingan utama. Ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan proyek. Tujuannya untuk memahami strategi umum, mencapai persetujuan, dan memastikan bahwa proyek sesuai dengan visi organisasi. Baik, selanjutnya saya Chelsea akan menjelaskan tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pendistribusian informasi dalam komunikasi kita. Pertama ada relevansi informasi. Ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman penerima. Jadi kita harus menghindari menyampaikan informasi yang tidak relevan atau terlalu rumit yang bisa menyulitkan penerima dalam pengambilan keputusan. Kedua, media distribusi. Pilihan media harus disesuaikan dengan jenis informasi yang didistribusikan. Misalnya, informasi yang sangat rahasia sebaiknya dikirim melalui email yang aman atau surat resmi untuk menjaga kerahasiaannya. Ketiga, waktu distribusi. Informasi harus disampaikan pada waktu yang tepat. Keterlambatan dalam distribusi bisa berakibat pada keterlambatan pengambilan keputusan dan bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Terakhir, ada metode distribusi. Ini juga mempengaruhi banget efektivitas pendistribusian informasi. Kita harus memilih metode distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga memudahkan penerima dalam memahami dan mengolah informasi tersebut. Jadi singkatnya, keberhasilan komunikasi bisnis sangat bergantung pada gimana kita mendistribusikan informasi. Dengan mempertimbangkan 4 faktor ini, pada akhirnya perusahaan bisa menciptakan pendistribusian informasi yang efektif sehingga memberikan dampak yang maksimal. Next slide. Nah, apa sih keuntungan pendistribusian informasi yang efektif dalam organisasi kita dan gimana hal itu mempengaruhi operasi kita secara keseluruhan? Pertama, dengan distribusi informasi yang tepat waktu dan akurat, karyawan dan stakeholder bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Jadi bisa membantu kita bergerak dengan kecepatan bisnis yang ada saat ini. Kedua, komunikasi yang jelas dan teratur memungkinkan tim dan departemen untuk bekerja bersama dengan lebih efisien, meningkatkan sinergi dan produktivitas. Ketiga, kinerja perusahaan kita secara langsung terkait dengan seberapa baik kita mendistribusikan informasi. Dengan informasi yang dibutuhkan di ujung jari kita, karyawan bisa langsung dapat bekerja lebih efisien dan efektif, jadinya mendorong perusahaan lebih maju ke depan. Dan terakhir, distribusi informasi yang baik dan transparan merupakan fondasi untuk memperkuat hubungan dengan stakeholder. Komunikasi yang teratur dan jelas memberi stakeholder pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perusahaan dan membantu dalam membangun kepercayaan dan dukungan. Jadi singkatnya, distribusi informasi yang efisien tidak hanya tentang berbagi data, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan, kolaborasi, kinerja, dan hubungan yang solid. Sekian. Boleh dilanjut ke Rido. Oke, yang terakhir ada evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada evaluasi berkala,
yaitu penilaian terstruktur terhadap kinerja proyek yang dilakukan secara berkala. Keuntungannya apa aja sih kalau kita melakukan evaluasi berkala? Yang pertama, evaluasi memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas strategi dan taktik yang digunakan, memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen proyek. Selanjutnya, membandingkan kinerja aktual dengan rencana awal untuk mengidentifikasi penyimpangan. Yang kedua ada penggunaan Key Performance Indicator, yaitu menggunakan indikator kinerja kunci untuk mengukur dan mengevaluasi aspek-aspek kritis dari proyek. Keuntungannya apa aja sih? Yang pertama, memberikan ukuran objektif untuk menilai kinerja proyek, menyelaraskan evaluasi dengan tujuan dan strategi proyek, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang ketiga ada implementasi pembelajaran dari evaluasi, yaitu menerapkan perubahan dan pembelajaran yang dihasilkan dari proses evaluasi ke dalam manajemen proyek. Keuntungannya apa aja sih kalau kita implementasi pembelajaran? Yang pertama, meningkatkan proses dan strategi proyek secara berkelanjutan, menciptakan kesiapan untuk mengadaptasi strategi berdasarkan hasil evaluasi, serta mendorong pembelajaran dan pengembangan organisasi. Next slide. Kita udah sampai ke tahap terakhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi information distribution adalah distribusi informasi merupakan inti dari kelancaran operasi organisasi atau sistem, memastikan bahwa informasi yang relevan sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Proses ini melibatkan pengiriman informasi dari satu sumber ke berbagai tujuan atau penerima yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan efisiensi operasional. Jadi, distribusi informasi dalam project management adalah landasan kritis untuk keberhasilan proyek. Dengan memahami metode distribusi yang efektif, menggunakan alat dan teknologi terkini, serta melakukan laporan dan evaluasi berkala, organisasi dapat menghasilkan bahwa informasi yang diperlukan tersedia dengan cepat, pemantauan proyek dilakukan dengan cermat, dan perbaikan kontinu dapat diimplementasikan. Secara keseluruhan, pendekatan holistik ini membantu mencapai tujuan proyek dengan lebih efisien dan efektif. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.